Berita Sumsel 24 jam hari ini. Tragedi kecelakaan bus mahasiswa yang menyebabkan 6 orang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan tahun 1993 meninggal dunia pada 9 Desember 1994 Rabu kemarin kembali diperingati. Dalam peringatan tersebut, selain mengirimkan doa kepada seluruh korban, juga dititipkan harapan agar peristiwa serupa tak terjadi lagi di masa mendatang. 26 tahun yang lalu, tepatnya 9 Desember 1994, kecelakaan maut terjadi di dekat stasiun Simpang Indralaya Oganilir. Saat itu, bus mahasiswa syarat dengan penumpang yang dikemudikan ugal-ugalan terbalik hingga menyebabkan 6 mahasiswi dan 1 kondektur bus meninggal dunia. Para almarhumah tersebut yakni Mary Marlina, Anita Handayani, Nelly, Dewi Susiana, Agustina Sariganti, dan Intan Suryani. Korban jiwa lain dalam peristiwa itu yakni Rizalman, kondektur bus nahas tersebut. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi bus maut itu menjadi momentum perbaikan sarana transportasi bagi mahasiswa Unsri dari Palembang menuju kampus Indralaya dan sebaliknya. Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa Hukum Unsri Angkatan 1993, KM Nurudin SH menegaskan peristiwa kelam tersebut hendaknya menjadi pembelajaran semua pihak untuk terus berbenah ke depan. Tidak dipungkiri bahwa takdir ilahi sudah tertulis buat mereka. Tapi pembelajaran dan hikmah di balik semua itu harus tercatat dan menjadi perhatian kita semua, termasuk pemangku kepentingan, untuk berbenah lebih baik ke depan. Kita doakan almarhumah saudari kita, almarhumah Agustina, Anita Handayani, Mary Marlina, Dewi Susiana, Intan Suryani, dan Nelly mendapatkan tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengorbanan mereka haruslah tidak sia-sia. Sementara Azim Baidillah SH, salah satu saksi hidup dalam peristiwa itu, menegaskan kejadian itu seharusnya bisa dihindari jika saat itu moda transportasi aman bagi mahasiswa Unsri yang akan kuliah di Indralaya sudah tertata dengan baik. Ditambahkan Azim, dengan penataan moda transportasi yang baik, diharapkan para mahasiswa bisa menuntaskan pendidikan demi menggapai cita-citanya. Marilah kita berdoa semoga arwah rekan-rekan kita tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Rektor Universitas Sriwijaya, kami meminta untuk membenahi atau meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dari kampus Palembang maupun dari Palembang ke kampus Indralaya. Semoga kejadian tersebut tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, palpres.com. Karyawan PDAM Tirta Lematang Lahat menyelenggarakan outbound di Pipa Intek IPA 4 belum lama ini. Kegiatan outbound ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja dan kekompakan para karyawan. Beginilah keseruan kegiatan outbound yang diikuti karyawan PDAM Tirta Lematang Lahat. Kegiatan yang diselenggarakan di Pipa Intek IPA 4 ini memberikan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, sehingga menciptakan komunikasi serta kerjasama antar karyawan. Direktur PDAM Tirta Lematang, Haji Anda Wijaya, mengatakan dengan adanya pengembangan diri sendiri akan menciptakan komitmen antara karyawan sehingga bisa mencapai tujuan bersama-sama. Lebih jauh, kata Anda, seseorang harus bisa memberi penghargaan kepada diri sendiri, memotivasi sendiri supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tak hanya itu, hubungan komunikasi di antara atasan maupun karyawan juga harus baik agar tidak ada kesenjangan antara keduanya, sehingga apapun masalah yang dihadapi bisa diselesaikan secara baik-baik. Untuk itulah kegiatan outbound ini diharapkan bisa mempererat kekompakan,
intelijensi, dan semangat supaya tantangan ke depan bisa dikerjakan bersama-sama. Saya sini untuk bersama-sama meningkatkan motivasi pegawai, intelijensialnya, komunikasinya, dan semangat supaya kita bekerja penuh semangat menghadapi tantangan ke depan yang begitu banyak, baik di dalam maupun di luar. Kita sama-sama, insya Allah PDAM tetap matang, ke depan akan lebih baik, akan bersaing dengan PDAM lain, akan menjadi PDAM yang terbaik di Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, PLN Ranting Martapura Oku Timur mensiagakan genset berukuran 250 kVA di kantor Komisi Pemilihan Umum Oku Timur. Pemasangan genset tersebut untuk membackup apabila terjadi gangguan listrik selama proses input data di KPU. Pemadaman listrik selama masa pelaksanaan hingga penghitungan suara pada pilkada di Kabupaten Oku Timur menjadi atensi pihak PLN ULP Martapura. Untuk menghindari hal itu terjadi, saat ini disiagakan genset dengan kekuatan 250 kVA di kantor KPU Oku Timur. Muhammad Kevin Lisanul Kaum Barbara ULP Martapura kepada wartawan mengatakan, genset 250 kVA sudah dipasang di kantor KPU Oku Timur mulai 8 Desember sampai masa siaga selesai atau tanggal 15 Desember. Kenapa ini, Pak? Pemasangan genset, Pak. Untuk persiapan backup. Kalau terjadi mati lampu, kita aliran listrik kita hidupkan dari genset untuk membackup lampu KPU. Sampai kapan ini? Untuk dari surat sampai tanggal 15 Desember, Pak. 15 Desember di sini standby ya? Iya, Pak. Berarti orang kita di sini ya? Iya, Pak, ada standby. Menurut Kevin, genset tersebut untuk membackup apabila jaringan listrik existing mengalami padam akibat gangguan atau hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pemilu. Sementara Ketua KPU Oku Timur Herman Jaya SOSI mengaku kendala utama yang dihadapi ialah mengenai listrik. Namun hal tersebut sudah bisa diatasi dengan tersedianya genset yang telah disiapkan PLN. Siapkan untuk koordinasi PLN dan PLN sudah memasang dan kita meminta genset dari PLN untuk mengantisipasi kalau mati terutama di kantor KPU dan di seluruh Oku Timur ini. Kita juga meminta kepada PLN agar supaya jangan pada saat hari H plus 1 itu jangan sampai ada pemadaman di Kabupaten Oku Timur. Dia berharap dengan sudah dipasangnya genset oleh PLN di kantor KPU, pelaksanaan pemilu nanti mulai dari pelaksanaan hingga penghitungan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Harian Umum Palembang Express menerima penghargaan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Penghargaan diberikan karena koran Palpres dinilai sudah mengutamakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan berita kepada masyarakat. Harian Umum Palembang Express mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan tadi pagi. Penghargaan yang diberikan langsung oleh Kepala Balai Bahasa Sumsel, Umar Solihan, diterima oleh Redaktur Harian Umum Palembang Express, Citra Utama. Kepala Balai Bahasa Sumsel Umar Solihan mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap Harian Umum Palembang Express karena sudah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk ruang publik. Sebab, sambung Umar, selama ini penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih belum memuaskan. Di Sumsel belum ada daerah yang masuk kategori A untuk penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itulah, ia mengharapkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat meningkat. Ketua PWI Sumsel Haji Firdaus Komar menyambut baik dengan pemberian penghargaan dari Balai Bahasa Sumsel. Penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi media massa untuk terus menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaian ke ruang publik, sehingga perlu diaktifkan kembali forum bahasa. Sementara itu, Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumsel, Agus Kelana, mengapresiasi langkah yang diambil Balai Bahasa Sumsel yang memberikan penghargaan kepada hotel dan media massa di Sumsel dalam hal penggunaan bahasa. Reporter Kurniawan, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.